Namanya Gapela. Aku biasa memanggilnya Pela. Dan dia adalah istri adikku. Seperti apa sebenarnya hubungan cinta kami terjalin? Dan bagaimana pula akhir dari kisah cinta kami? Simak kisah ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Namaku Riyadi, dan saat ini aku sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Aku punya seorang adik laki-laki, namanya Royadi. Beda usia kami hanya 3 tahun. Dulu sekali, saat itu aku masih kuliah. Aku pernah pacaran dengan seorang gadis, namanya Gapela. Dia gadis manis dan juga ramah. Kami pacaran cukup lama, hampir 4 tahun. Hubungan kami juga terjalin dengan indah, karena sebenarnya kami memang saling mencintai. Namun setelah 4 tahun pacaran, tiba-tiba hubungan kami harus berakhir. Bukan karena kami sudah tidak saling cinta lagi, tapi karena kedua orang tuaku saat itu memaksaku untuk menikah dengan gadis pilihan mereka. Aku sudah berusaha menolak, bahkan aku juga sudah berterus terang tentang hubunganku dengan Vela. Tapi orang tuaku tidak bisa menerima hal tersebut. Mereka tetap bersikeras untuk menikahkan aku dengan gadis pilihan mereka, yang merupakan anak rekan bisnis papaku. Karena tidak ingin menjadi anak yang durhaka, dan juga karena tidak ingin perusahaan papaku bangkrut, karena ternyata papaku punya hutang yang sangat banyak pada rekan bisnisnya tersebut. Karena itu, aku pun akhirnya, meski dengan berat hati, harus menerima perjodohan tersebut. Tentu saja hubunganku dan Gapela pun berakhir. Aku kecewa, Gapela juga. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Kami hanya harus menerima semuanya, meski dengan perasaan yang sama-sama terluka. Gapela pun memutuskan untuk kuliah ke luar kota. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengan Gapela. Hubungan kami kandas. Komunikasi di antara kami pun berakhir begitu saja. Sampai beberapa tahun kemudian, Gapela kembali, tentu saja dengan keadaan yang berbeda. Dan yang paling membuat aku merasa sangat kaget, ternyata Gapela sudah menjalin hubungan dengan adikku, Royadi. Gapela tahu kalau Royadi adalah adikku, dan Royadi juga tahu kalau Gapela adalah mantan pacarku. Tapi entah mengapa mereka bisa berpacaran. Mungkin karena memang mereka kuliah di kampus yang sama. Karena kebetulan Royadi juga kuliah di luar kota, tempat di mana Gapela juga kuliah di sana. Ditambah pula mereka memang seumuran. Tinggal jauh di rantau dan berasal dari kota yang sama, membuat mereka menjadi dekat. Dan hingga akhirnya, mungkin mereka pun saling jatuh cinta. Setidaknya begitulah kesimpulanku tentang hubungan mereka sampai saat itu. Setelah sama-sama lulus kuliah, Royadi dan Gapela pun memutuskan untuk segera menikah. Hal itu cukup membuat aku merasa kecewa. Bagiku tidak masalah kalau Gapela harus menikah dengan siapapun, tapi tidak dengan Royadi, adikku. Namun, aku juga tidak bisa mencegah hal tersebut. Sepertinya mereka memang saling mencintai. Dan anehnya, kedua orang tuaku justru sangat mendukung pernikahan mereka. Sebenarnya, aku ingin sekali meminta penjelasan dari Gapela, mengapa ia memilih Royadi sebagai pengganti diriku.
Tapi aku tidak punya keberanian untuk memulai pembicaraan dengan Gavela, meski hanya sekedar bertanya kabar. Apalagi istriku juga tahu kalau aku dan Gavela pernah menjalin hubungan. Pasti istriku akan curiga kalau aku coba-coba untuk mendekati Gavela. Pada akhirnya, aku hanya bisa menerima semua itu meski hatiku terasa begitu sakit. Setelah menikah, Gavela pun atas persetujuan papaku, kini bekerja di perusahaan papaku, di mana aku juga bekerja di sana. Sementara Royadi memilih untuk membangun bisnisnya sendiri. Hal itu tentu saja membuat aku jadi punya kesempatan untuk bisa dekat lagi dengan Gavela. Apalagi kami juga berada di divisi yang sama, yang membuat kami jadi sering bertemu. Awalnya aku mencoba bersikap biasa saja. Bagiku, Gavela saat ini hanyalah seorang rekan kerja dan juga adik iparku. Aku berusaha bersikap profesional. Meski jujur saja, sampai saat ini masih ada getar-getar aneh setiap kali mata kami saling berserobok pandang. Setiap kali aku melihat senyum manis Gavela, aku masih merasa berdebar-debar setiap kali aku bertemu dengannya. Sampai satu saat, aku punya kesempatan untuk ngobrol berdua bersama Gavela. Saat itu hanya ada kami berdua di dalam ruang kerjaku, sementara para karyawan yang lain sedang makan siang di lantai dasar. Aku hanya mau tanya satu hal, ucapku memulai pembicaraan. Kenapa Royadi? Karena hanya dia yang bisa menghiburku saat aku sedang patah. Suara Gavela pelan. Apa kamu benar-benar mencintainya? Apa hal itu penting untuk dipertanyakan? Kalau kamu tidak mencintainya, kenapa kamu mau menikah dengannya? Aku mencintainya, meski mungkin tak sebesar cintaku pada Mas Riyadi. Maksud kamu apa? Apa kamu hanya ingin sekedar untuk mempermainkannya? Hanya untuk balas dendam padaku? Aku memang masih mencintai Mas Riyadi, tapi aku tak pernah berharap untuk bisa bersama Mas Riyadi lagi. Dan cinta Royadi terlalu besar untuk bisa aku abaikan begitu saja. Jadi aku rasa tidak ada salahnya kalau aku menikah dengan Royadi, terlepas aku mencintainya atau tidak. Dan asal Mas Riyadi tahu aja, aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin bisa bertemu Mas Riyadi setiap harinya. Karena itu, aku yang meminta pada Papa untuk aku bisa bekerja di perusahaan ini. Aku benar-benar tidak mengerti cara berpikir kamu, Vel. Apa arti semua ini? Untuk apa? Suaraku mulai sedikit keras. Aku juga gak tahu, Mas. Aku hanya gak bisa melupakan kamu. Aku harap Mas juga masih punya perasaan yang sama. Tapi saat ini kita sudah punya kehidupan masing-masing, Vel. Itu jelas tidak mungkin. Kenapa tidak? Jika kita memang masih saling mencintai. Kamu jangan bodoh, Bella. Aku sudah terlanjur bodoh oleh cintaku kepadamu, Mas. Dan aku merasa lebih bodoh lagi jika aku harus melepaskan Mas Riyadi begitu saja. Apalagi saat ini kita punya kesempatan yang besar untuk bisa bersama-sama lagi. Maksud kamu? Aku bertanya dengan nada bodoh. Aku ingin kita bersama lagi, Mas, seperti dulu. Meskipun saat ini semuanya telah berbeda, tapi perasaan cintaku pada Mas Riyadi masih sama seperti dulu. Aku masih sangat mencintai Mas Riyadi. Kali ini aku terdiam. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Gavela. Aku juga tidak mengerti apa yang aku harapkan sebenarnya saat ini.
Sejujurnya, aku memang masih mencintai Gapela. Aku masih mengharapkannya. Tapi, kamu sadar kan, Vel? Aku sudah menikah dan bahkan sudah punya anak. Kamu juga sudah menikah dengan adikku. Dan jika kita menjalin hubungan lagi, akan dibawa kemana hubungan seperti itu? Aku gak peduli, Mas. Karena cinta memang tidak pernah ada ujungnya. Selama kita masih bisa bersama, kenapa enggak? Kecuali kalau Mas Riyadi sudah tidak mencintaiku lagi. Aku terdiam kembali. Jujur saja, aku juga sependapat tentang hal tersebut dengan Vela. Cinta memang tidak pernah ada ujungnya. Cinta hanya akan berakhir jika salah satunya tidak lagi merasakan hal yang sama. Dan perasaanku terhadap Vela belum berubah. Aku masih mencintainya. Kamu yakin dengan semua ini, Vel? Kamu yakin mau menjalin cinta lagi denganku? Dengan keadaan kita seperti saat ini? Aku bertanya dengan perasaan bimbang. Aku yakin, Mas. Meskipun kamu tahu resikonya. Iya, aku siap menanggung resikonya. Dan begitulah, sejak saat itu aku dan Vela pun sepakat untuk menjalin hubungan secara diam-diam. Sebisa mungkin kami mengatur waktu agar kami bisa menghabiskan waktu berdua. Ada banyak cara yang kami lakukan untuk bisa bersama, terutama dengan alasan keluar kota bersama untuk urusan pekerjaan atau di sela-sela jam istirahat kerja kami. Mulanya semua berjalan dengan lancar. Kami sangat bahagia dengan semua itu. Namun, lama-kelamaan, kedekatan kami pun mulai menuai kecurigaan dari orang-orang di sekeliling kami, terutama dari istriku dan juga Royadi. Hingga akhirnya, hubungan kami benar-benar terbongkar. Istriku dan Royadi diam-diam pun bekerja sama untuk bisa membongkar hubungan kami tersebut. Hingga akhirnya mereka bisa membuktikan semuanya. Setelah semuanya terbongkar, istriku pun meminta cerai dariku. Bahkan papaku juga memecatku dari perusahaan. Begitu juga Gapela, ia juga dipecat. Gapela pun kemudian menghilang tanpa kabar. Dia menghilang begitu saja setelah ia mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya dan diusir dari rumah. Aku sendiri juga harus pergi dari rumah karena orang tuaku sudah tidak mau mengakui aku sebagai anaknya. Mereka pasti sangat kecewa padaku. Tapi aku memang harus menerima semua itu sebagai hukuman atas segala kesalahanku selama ini. Aku harus kehilangan istri dan anak-anakku. Aku juga kehilangan orang tuaku. Dan aku juga harus kehilangan Gapela, orang yang paling aku cintai. Kini, aku harus memulai semuanya lagi dari awal. Aku harus menata hidupku kembali. Aku hanya berharap, semoga aku bisa bertemu Gapela kembali. Semoga kami bisa memulainya lagi dari awal. Dan semoga Gapela juga punya harapan yang sama denganku. Ya, semoga saja.